Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi memikat ke dalam hutan. Sambutan salam kurang kuat, dek baju basah penuh hujan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil. Yang sama-sama awak hormati Buya Dr. Zulkifli, Buya Dr. Masnur, Buya AKBP Zaini, buya-buya yang tak dapat ambo sabit namanya satu persatu. Bapak-bapak kepala dinas, Buya Haji Repol SAG. Jadi ciri khas Perti itu tidak ada ustadz di Perti. Nah, jadi kalau ada orang nyampe Ustadz Somad, itu berarti bukan uang Perti. Kalau uang Perti nyampe Buya. Perti Sumatera Barat Buya, Perti Riau Buya, Perti Jambi Buya. Tapi Perti Aceh itu tidak ada pulau Buya. Sebab di Aceh itu Buya artinya buayu. Nah, kau yang panggil luang Aceh Buya. Kalau di Aceh itu Tengku. Nah, jadi semalam Ambo bawa balik dari Aceh. Ambo di Aceh tidak dipanggil Ustadz, tapi dipanggil Tengku Abdul Somad. Kalau di Perti Buya Abdul Somad. Kalau di NU Kiai Abdul Somad. Kalau di LAM Datuk Abdul Somad. Kalau di kampus Profesor Abdul Somad. Kalau di medsos UAS. Nah, jadinya banyak panggilan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nan godang indak diimbau galau, nan ketek indak disobi namo, insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentu ambo ucapkan tahniah selamat milad PPT MI Tanjung Berulah nan ke-95 tahun. Mudah-mudahan jaya terus di dunia, berkah sampai ke surga. Pada kesempatan ini yang ingin ambo sampaikan ada 3 poin saja. Yang pertama sejarah, nan kedua kualitas, nan ketiga masa depan. Perhatikan baik-baik sebab ini akan masuk dalam ujian akhir semester. Yang pertama tentang sejarah. PPMTI Tanjung Berulah ulang tahun yang ke 95 tahun. Berarti didirikan tahun 1926. Sedangkan Perti berdiri tahun 1928. Nanti kita akan ditanya oleh anak-anak kita, apa acara tadi? Ulang tahun PPMTI Tanjung Berulah yang keberapa? Yang ke-95. Berarti tahun berapa? Tahun 1926. Sedangkan Perti berdiri tahun 1928. Siapa menyebut tadi? Ustadz Somad. Hanya ke sosek. Kita mesti tahu sejarah bahwa pendidikan Islam ini berdiri lebih dulu daripada ormas. Yang pertama berdiri namanya Arabiah School 924 di Bukit Tinggi. Sesudah itu berdirilah Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Berulah 1926. Sesudah itu barulah berdiri MTI Canduang, MTI Payakumbuh, MTI seluruhnya berdiri. Lalu kemudian Inyak Canduang,
Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menggabungkan MTI ini, maka disebutlah namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jadi kita bukan organisasi yang diisi oleh preman, bukan ormas yang diisi oleh penjahat, tapi lebih dulu lembaga pendidikan Islam, berakhlak, berakidah, berfikih. Setelah orang-orang tadi berilmu, baru dia bersatu. Persatuannya itu disebut dengan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Anak raja pergi memikat di tengah padang. Memang susah untuk mengingat kalau belum makan siang. Ambo yakin sejarah yang ambo ceritakan Iko susah diingat, tapi insya Allah adonan akan mengingatkan awak. Ceramah siang Iko bisa diulang-ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Nampaknya ambo memang sedang ceramah pada ulang tahun yang ke-95 PPMTI Tanjung Berulang. Tapi sebenarnya ceramah ambo Iko untuk seluruh keluarga besar PERTI dan yang bukan PERTI, supaya orang faham. Ambo berdiri bukan sebagai ustadz undangan. Ambo di sini berdiri sebagai wakil komisi fatwa PERTI Riau. Bagi ndak percaya, lupa pula mau membawa SK. Tapi tinggal tulis saja di Google Persatuan Tarbiyah Islamiyah, enter. Nanti nampak di situ sejarah PERTI, tokoh-tokoh. Tulis, klik tokoh. Keluar gambar godang di situ. Ndak lu ada percaya, berarti ndak ada paket. Apa hubungan PERTI sama NU, sama Al-Wasliyah, sama Muhammadiyah? 1912 untuk memerangi TBC, tahayul bid'ah cuai rapat, ejaan lama, ejaan baru hurafat. Maka berdirilah 1912 di Yogyakarta, dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, berdiri namanya Muhammadiyah. 1926 Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Bisri Sansuri memerangi segala kejahilan dalam agama. Berdirilah Nahdlatul Ulama. 1928 Inyak Jaho bersama para alim ulama mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Pada tahun 1930 di ibu kota Medan berdirilah, karena silaturahim putus, saling membid'ahkan, saling menyalahkan, disambung balik. Sambung menyambung itu bahasa Arabnya wasal, maka dibuatlah namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Supaya nanti jelas ini, jangan dianggap ormas-ormas ini berkelahi. Muhammadiyah paling tua, Nahdlatul Ulama nomor 2, PERTI nomor 3, Al-Jam'iyatul Wasliyah nomor 4 menurut sejarah urutan tahun. Lalu apa hubungan Abdul Somad dengan ormas-ormas ini? Di PERTI Abdul Somad wakil komisi fatwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Al-Wasliyah anggota komisi fatwa Al-Jam'iyatul Wasliyah. Di Nahdlatul Ulama sekretaris lembaga Bahsul Masail, periode nan lamo-lamo dulu, kini ndak lagi. Di Muhammadiyah penasehat Lazismu, lembaga amil zakat infak sodakoh Muhammadiyah. Karena nama Abdul Somad ada di Muhammadiyah,
ada di NU, ada di Perti, ada di Al-Wasliyah. Yang bingung Intel mau membuat laporan. Ustadz kok tahu? Nyo bertanya kamu. Ustadz ini sebenarnya alirannya apa? Nggak membuat laporan kate. Ini kok Intel bonga. Nggak tahu sejarahnya. Bahwa ini bukan konflik. Apa perbedaan persamaannya? Mereka ini sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Apa hubungan Inyak Jaho, Inyak Candong dengan Al-Wasliyah, dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Kebanggaan orang Nusantara. Pernah orang kita menjadi imam di Masjidil Haram. Sekarang semuanya meniru imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais. Dulu jamaah haji Nusantara kalau sampai ke Makkah bangga mendongakkan kepala. Kenapa? Karena imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minangkabau. Ada muridnya datang dari Pulau Jawa, namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, belajar di Masjidil Haram sampai mengajar di Masjidil Haram dalam bidang hadis. Pulang mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi datang dari Medan, orang Melayu Delhi, Sumatera Utara, pulang ke Medan, diangkat Sultan Delhi menjadi imam besar di depan Istana Maimun. Murid-murid dia mendirikan ormas, itulah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Murid yang datang dari kampung halaman beliau namanya Inyak Candong, Inyak Jaho, beserta para buya-buya pulang ke ranah Minang mendirikan ormas Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Semuanya bermuara ke Makkah, ke Masjidil Haram. Hanya saja dalam beberapa ada berbeda pendapat. Beda pendapat tak masalah. Yang membuat orang berkelahi itu bukan beda pendapat, beda pendapatan. Misalnya kalau dalam Nahdlatul Ulama berakidah Asy'ari, berfikih 4 mazhab, bertasawuf dengan thariqah mu'tabarah. Nah itu kalau NU. Tapi kalau Perti tidak begitu. Kalau Perti berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i. Jadi kalau begitu lebih lapang NU atau Perti? Memang payah kalau bercita semua orang lapau. Mau ulang sekali lagi. Kalau NU berakidah Asy'ari, berfikih 4 mazhab, tak keluar dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bertasawuf tariqat mu'tabarah. Makanya mereka ada namanya Jam'iyah At-Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ada tarekat Sattariyah, ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Syaziliyah, macam-macam tarekat. Ada tarekat Tijaniyah. Sedangkan Perti akidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertarekat Naqsabandi. Jadi Perti ini lebih spesialis dia. Kalau dokter spesialis kulit bagian kaki, nah gitu dia. Dia tidak mengambang, tidak umum. Kalau Al-Wasliyah berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, tapi tak menyebut tarekat, hanya bertasawuf saja. Makanya orang Al-Wasliyah tidak mencela tarekat, tapi tidak bertarekat. Walaupun ada juga satu-satu yang bertarekat. Beda dengan Perti, dia bertarekat Naqsabandi. Abdul Somad akidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertarekat ambo besuluk tarekat Naqsabandi. Jadi kalau ada yang mengaku Perti belum besuluk Naqsabandi, berarti masih 75% Perti. Ini anak-anak kita mesti paham. Ini sejarah. Lalu apa hubungan Perti dengan kemerdekaan bangsa Indonesia?
Kita baru merdeka pada tahun 1945. Siapa yang mau merdeka adalah orang yang melawan kejahilan ditindas oleh Belanda. Maka kalau dikatakan siapa yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, di antara yang berkontribusi wilayah Sumatera Barat sampai ke Aceh, sampai ke Jambi, sampai ke Riau, maka sesungguhnya adalah Perti. Amat sangat layak Inyak Candong Syekh Sulaiman Ar-Rasuli diangkat sebagai pahlawan nasional. Allahu Akbar. Ini sejarah-sejarah lah. Habis 20 menit. Mbok tadi janjikan 3: sejarah, kualitas, dan masa depan. Sejarah ini mesti kita sebutkan. Kalau tidak nanti anak cucu kita tak tahu tentang sejarah Perti. Pas ditanya, apa itu Perti? Itu nan sebelah di Tanjung Bulak sebelum ke Bangkinang. Tak pahamnya Perti. Apalagi nanti anak-anak kita menonton pula di YouTube. Viral pula video di Kabupaten Kampar, Riau dan sekitarnya. Perti sesat. Sampai ibu video tuh. Sampai bapak video tuh. Kalau tidak sampai, nanti yang mau kirimkan. Perti sesat. Ini nanti kita bahas dalam pembahasan tentang kualitas. Bagaimana kualitas Perti ini? Sejarah ini penting. Sejarah diambil dari bahasa Arab syajarah. Syajarah artinya pokok kayu. Pokok kayu itu punya sejarah. Dari mulai bibitnya, disiram hujan pecah kulitnya, bertunas dan berbatang, berputik dan berbuah. Setelah itu menghasilkan, ditanam pada tahun 1926, bertunas, berputik dan berbuah. Hari ini kita menikmati hasilnya. Santrinya insya Allah lebih daripada 1000 di masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tiang-tiang sudah disumbang. Tadi waktu nyumbang tiang-tiang tadi agak tersenyum Ambo. Yang Ambo senyumkan, andailah kami kau masuk surga. Tiang-tiang aja udah. Datang Buya Repol, isobiknya semen, isobiknya batu, agak selamatlah kita. Rupanya tak bisa kalau tidak bekerja sama. Mesti ada yang mengasih tiang, mesti ada yang mengasih semen. Akhirnya kita pun bersama. Kita sebetulnya di Tanjung Berulah ini boleh sedikit bangga dengan yang lain. Kenapa? Karena biasanya orang pusat baru ke cabang, tapi kita tidak. 1926 kita sudah punya MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Jadi kalau nanti ada orang bercerita tentang Perti, kita bisa bangga mendongakkan kepala. Sebelum Perti berdiri di Bukit Tinggi, kami di Tanjung Berulah sudah punya sekolah MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, Ustadz Somad tuh alumni Pertinya? Enggak, tapi ulang tahun Perti lah 32 kali. Adapun kecintaan orang Perti pada negara kesatuan Republik Indonesia, jangan tanya lagi. Inyak Candong Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tidak mau tunduk kepada Belanda. Diserang, pondoknya hampir dihabisi, tapi namun untuk tunduk kepada Belanda tidak. Dakwahnya luar biasa, mencerdaskan umat. Bagaimana ceritanya Perti bisa sampai ke Riau? Kita hubungan dengan Sumatera Barat sangat dekat. Kabupaten Kampar, kabupaten terakhir, keluar langsung masuk ke Sumatera Barat. Tapi bagaimana Perti bisa sampai ke Banda Aceh? Agak jauh. Sumatera Barat, naik ke Riau, naik ke Sumatera Utara, baru sampai ke Aceh. Ada seorang ulama Aceh namanya Syekh Mudawali, yang diyakini sebagai salah seorang dari wali-wali Allah, mursyid tarekat Naqsabandiyah, mengambil tarekat Naqsabandiyah. Syekh Mudawali Al-Khalidi An-Naqsabandi, ulama besar Aceh, mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Abdul Ghani Al-Kampari di ujung menunjukkan dia orang Kampar.
Batu Besuek. Sesudah itu pondok ini pindah ke Sarangkabun. Sarangkabun tuh kini masuk Kampar Porohul, masuk Rokan Hulu. Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Syekh Aidarus, dikirimnya, hebatnya ulama zaman dulu, anak dia dikirimnya pula kepada muridnya, belajarlah di Darussalam Aceh. Itu maka banyak ulama Aceh mengajar di pesantren Darussalam. Hubungan Syekh Mudawali sangat dekat dengan Syekh Inyak Candong dan Inyak Jaho. Tarekat dia bawa pulang ke Aceh, dan ormas pun dia bawa pulau. Itulah maka berkembang Perti di Aceh. Nanti adik-adik yang kuliah di UIN bisa buat skripsi perjalanan Perti ke Aceh, penyebaran Perti ke Jambi, penyebaran Perti ke Riau. Jadi tulisan skripsi itu mengandung sejarah. Setelah nanti disidangkan di Universitas Islam Negeri atau di sekolah tinggi atau di fakultas manapun, baru nanti dicetak jadi buku. Setelah bukunya jadi, baru jumpa Ustadz Abdul Somad untuk minta endorse di Instagram. Setuju? Gitu. Ini banyak anak-anak muda ini datang minta foto untuk update status. Untuk apa? Tapi kalau dia menulis buku, di endorse berkualitas. Poin yang pertama yang ingin Ambo ceritakan adalah sejarah. Poin yang kedua, Perti ini isinya berkualitas. Kualitas yang pertama adalah akidah. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Berawal dari kitab kecil Aqidatul Awam. Selesai Aqidatul Awam, baca syarahnya Jala'ul Afham. Setelah paham, naik ke atas Al-Husunul Hamidiyah. Tamat Al-Husunul Hamidiyah, naik puncaknya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Di NU pun begitu, di Perti pun begitu, di Al-Wasliyah pun begitu. Carilah sekolah-sekolah tua Al-Wasliyah. Al-Husunul Hamidiyah di Sanawiyah, Dasuqi ala Ummil Barahin di Aliyah. Ternyata di PP MTI Tanjung Berula, Al-Husunul Hamidiyah yang tinggal, Dasuqi ala Ummil Barahin sudah musnah macam Jurassic Park, macam dinosaurus. Di beberapa sekolah Perti saya tanya, masih ada baca kitab Dasuqi lagi? Dulu ada Buya, kini gurunya lah jadi PNS, kini ngajar ke SMP. Guru yang bisa baca kitab kuning terpindahkan karena pekerjaan. Kalau tetap menghonor di swasta, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Akhirnya ada yang membagi waktunya, sebagian mengajar di SMP, sebagian masih mengambil barokah untuk mengajarkan akidah. Ke depan kita berharap ada perhatian dari, kalau Kementerian Agama tak ada kepedulian, mudah-mudahan Pemda ada peduli, bisa disupport guru-guru kitab kuning ini dengan Honda. Oh, kalau Honda kami lah punya Buya, honor daerah. Setuju? Ada Buya Repol, wakil anggota DPRD Kabupaten Kampar. Ada bapak-bapak kepala dinas. Hai bapak-bapak kepala dinas, kebetulan jabatan masih ada, tanda tangan masih laku, pakailah itu untuk menolong pesantren-pesantren Perti. Setuju? Yang bilang setuju kepala dinas saja. Setujukah bapak-bapak supaya wakil rakyat kita ini menolong pesantren? Bukan pesantren Ambo. Kecuali Ambo ceramah di pesantren Ambo, lalu Ambo katakan, mari kita tolong pesantren. Dalam hati juga, iya pesantren inyo. Kok enggak? Ambo enggak ada kepentingan. Kalau Ambo ajak pemerintah bupati yang mewakili Pak Bupati, Ambo ajak untuk membangun pesantren Perti, ada keuntungannya untuk Abdul Somad?
Tidak. Tapi kalau anggota dewan, wakil ketua DPRD, bapak kepala dinas, bupati menolong dengan jabatannya, jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Tapi hisapnya lama di akhirat. Abdul Somad tak ada tujuan, tak ingin menyinggung perasaan, hanya ingin supaya selama jabatan ada yang kita buat. 1, 2, 3 kelas. Tak bisa kelas, tiang. Tak bisa tiang, batu bata. Tak bisa batu bata, batu kerikil. Tak bisa batu kerikil, pasir. Pasir pun tak bisa. Tojun ke Sungai Kampung. Tak ada gunoi duit membuat somak bumi lancang kuning. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya suka sekali kalau di dalam pengajian ada pejabat-pejabat supaya dipakainya kekuasaannya menolong agama Allah. Jangan nanti sesudah tak ada jabatan barulah rajin pengajian ke masjid. Abdul Somad berapi-api, setelah itunya pun datang. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustaz? Bapak masih ada jabatan, baru potong pensiun. Baca Yasin aja lah Pak. Menunggu malaikat maut tiba. Dulu waktu jabatan ada kemana saja. Mendongong pengajian nambo jangan tersinggung. Itu syarat dan pertama. So kalau ada pengajian Abdul Somad, gue baliho godang. Dilarang tersinggung. Yang tersinggung copek mati. Ambo bercakap iko dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti di akhirat bapak ibu akan berterima kasih. Terima kasih Buya. Kalau ndak ada Buya ingat pun potang kami nak membuat kelas. Akhirnya kelas dibantu. Anak-anak belajar Quran pagi, petang, siang dan malam. Maka selamatlah dunia akhirat. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Sekarang video-video di YouTube www.youtube.com mengatakan Tuhan tak ada. Dunia ini terjadi dengan sendirinya. Tuhan itu mitos, Tuhan itu fiktif, Tuhan itu dongeng, Tuhan itu tidak ada. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Maka aliran ini terbantahkan dengan sifat 20. Betul? Sifat yang mana? Wujud. Jadi kalau ada orang mengatakan sifat 20 itu tak betul, sifat Allah lebih dari 20. Kenapa mesti ada sifat 20? Sifat Allah tidak terbatas. Sifat 20 disusun bukan membatasi sifat Allah. Sifat 20 disusun cukup untuk membantah semua aliran-aliran yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Lai joleh. Banyak orang tak paham. Kau ikut apa? Akidah Asy'ari. Sifat 20 ya? Iya. Sifat Allah lebih dari 20. Kenapa dibatasi 20? Yang tak mengaji balik dari pengajian dalam hati, iyo juga berarti kami kok sosek. Itulah pentingnya mengaji. Jangan lagi pengajian umum di masjid. Pengajian ini sampai sekarang di masjid masih lagi mengaji. Pengajian kita malam ini adalah tentang sabar. Sawit awak dilahirkan orang, sabar. Pupuk naik, sabar. Laki dilarikan pelakor, sabar. Cukuplah sudah mengkaji masalah sabar, ridho, tawakal. Bisa dibaca surah. Pengajian Senin malam Selasa, akidah sifat 20. Setuju? Tuhan lahir, berawal, punya emak dalam kandungan, terbantahkan dengan sifat 20. Bahwa kalau dia lahir bukan Tuhan. Sifat yang mana? Qidam. Qidam artinya tak berawal. Maka semua yang berawal berarti bukan Tuhan. Sifat 20 itu kunci. Asal dipegang kunci itu, insya Allah selamat akidah. Ada pula Tuhan bisa mati. Nabinya namanya Nietzsche dari Jerman. Kata dia Tuhan dulu pernah ada Tuhan, tapi kinilah mati. Dibantah dengan sifat 20. Apa sifatnya? Baqa. Kalau mati bukan Tuhan. Wujud, qidam, baqa. Ada pula yang mengatakan Tuhan bertangan.
Tuhan bebetis, Tuhan bemato. Terbayanglah di orang, pengajian malam ini adalah tangan Tuhan. Tuhan kadang tangannya dua, kadang satu, kadang tiga. Terbantahkan kelompok ini dengan sifat 20. Apa sifat yang menafikan ini? Mukhalafatu lil hawadis. Allah itu tak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un. Patutlah diturunkan Allah hujan tadi. Sedang hujan aja pun ambo tu aso angek gini kok. Apalagi kalau ndak hujan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Siap-siap cuci karpet di Dorsmir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tak bisa ditunjuk. Kini ada orang membuat pengajian, Allah di atas bisa ditunjuk. Itu bukan akidah Asy'ari. Akidah Asy'ari, Allah munazzahun anil jihatis sitti. Allah suci dari 6 arah. Bukan di muka, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di dalam, bukan di luar. Allah sudah ada sebelum tempat ada, maka Allah tak layak dikatakan bertempat, karena kalau bertempat berarti dia bertentangan, mukhalafatuhu lil hawadis. Sekarang banyak pengajian, judul pengajian malam ini Allah duduk di atas arsy. Yang dikaji ayatnya betul. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah bersemayam di atas arsy. Tengok penjelasan menurut mazhab Asy'ari, akidah Asy'ari. Makna Allah bersemayam, al-stawa 'alal arsy, bukan Allah duduk di atas arsy. Mereka memahaminya Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Allah bersemayam di atas arsy, istaqarra, menetap di atas arsy, wal julus, duduk di atas arsy, macam bapak duduk di atas kursi, macam ibu duduk di atas kursi. Allah sudah ada sebelum arsy ada. Diciptakannya arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Begitu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khalaqallahul arsya, Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, laisa makanan li zatihi, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Allah di atas arsy. Muncul hadis bahwa Allah turun sepertiga malam. Hadis tentang Allah turun sepertiga malam sahih. Buya, Buya nado ngaji itu biasanya Ustaz, iya Allah duduk di atas arsy. Yo, nyo di atas arsy. Tapi katanya ada dalam hadis sepertiga malamnya turun. Iya, nyo di atas, latunya turun. Papua jam 2. Sesudah itu Sulawesi jam 2. Sesudah itu Sumatera jam 2. Sesudah itu Australia. Jadi naik turun lah kata. Nampak? Maka mesti masak kajian akidah Asy'ari. Mesti matang mengkaji sifat 20. Kalau tidak nanti akan terjerumus kita ke dalam kelompok ahlul bid'ah wad dhalalah. Adapun Asy'ari memahami Ar-Rahman 'alal arsy istawa, artinya istaula. Allah bukan duduk di atas arsy, tapi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah maha kuasa, menguasai segala sesuatu. Sama seperti kita mengatakan Bapak Bupati duduk di atas singgasana bersama jajaran selama 2 periode. Bukan hanya duduk di atas kursi selama 10 tahun, tapi maknanya berkuasa atas Kabupaten Kampar. Ketika Nabi Musa alaihissalam memegang tongkatnya, lalu tongkatnya dipukulkannya menjadi ular. Lalu apa kata Allah? La takhaf, jangan kau takut, innaka antal a'la, engkau a'la, engkau tinggi. A'la di situ bukan Musa di atas. Makna a'la di situ Musa menguasai tongkatnya dan ularnya. Jangan takut. Ketika membaca la takhaf, jangan takut, innaka antal a'la, engkau tinggi. Kenapa sanggup mengatakan sabbihisma rabbikal a'la? Sabbihisma rabbikal
a'la, maha suci engkau ya Allah. Ke situ juga makna a'la adalah menguasai, karena makna la takhaf innaka antal a'la. Ahlu sunnah wal jamaah mazhab Asy'ari memahami ayat-ayat mutasyabihat dua. Pertama, tafwid, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Tengok tafsir Jalalain. Alif lam mim dalam kurung wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Buya, apa arti Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Wallahu a'lam. Buya, apa arti kullu syai'in halikun illa wajhah? Wallahu a'lam. Buya, apa arti yauma yukshafu an saqin? Wallahu a'lam. Itu mazhab pertama, namanya tafwid, serahkan saja pada Allah. Tapi ambo kalau ditanya, ambo tengok dulu nan bertanya kau siapa. Sebab kalau ambo jawab nanti wallahu a'lam lama-lama disabik uang, siapa nan berceramah beko? Wallahu a'lam. Metode yang kedua adalah takwil, mentakwilkan dari makna majazi kepada makna, mentakwilkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Yauma yukshafu an saqin, pada waktu itu betis Allah disingkapkan. Bukan Allah punya betis, maknanya huru hara hari kiamat. Kami menciptakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan artinya tangan, tapi artinya di situ adalah kuwah, kekuasaan, kekuatan. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Bukan maknanya Allah di atas aras, tapi maknanya di situ adalah al-musta'li, al-isti'la, al-qahru. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini kalau tidak dijelaskan lagi sifat 20 nih, khawatir nanti kita perti hanya tinggal namanya, karena orang sibuk untuk mengajar ujian sekolah madrasah saja, sibuk dengan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, mengaku perti tapi tak mengerti. Ketika disesatkan orang, dia diam. Perti, sose, Muhammadiyah, sose, NU, sose, Al-Wasliyah, sose, somat, bodoh. Dia tak paham. Kenapa mereka menyesatkan perti? Karena perti mentakwil. Kenapa mereka menyesatkan perti? Karena perti mengikut akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Mudah-mudahan selamat anak-anak kita ini dari akidah yang menyimpang, insyaallah. Amin. Buya-buya yang alumni perti mesti mengajarkan sifat 20 balik supaya paham umat ini. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Tak bisa membolehkan kini. Kalau membolehkan kini, azan maghrib awak bawa bonti. Habis 20 menit. Pertama, sejarah. Yang kedua, kualitas. Kualitas PPMTI Tanjung Baula tidak diragukan lagi. Ambo duduk di atas, di sebelah kanan ambo AKBP, polisi, alumni dari Tanjung Baula. Di sebelah kiri ambo doktor S1, S2, S3 dari Sudan, doktor PNS, mengajar di pasca sarjana, kini sedang mengajar di UIN Suska, Buya Dr. Masrun. Jadi adik-adik, anak-anak PPMTI tinggal memilih, mau pilih kanan jadi polisi, mau pilih kiri jadi dosen. Kalau kami ingin jadi ustadz macam Buya Somad, jangan. Jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Kalian jadi dosen, jadi penghafal Quran, amin. Mengajar di kampus, mengajar umat di masjid berkurikulum, yang tablik akbar, yang panas-panas, yang berpeluh-peluh, yang di tanah lapang, yang di stadion, yang dicaci maki, yang dibuli. Itu biar ambojo. Kalian tak tahan nanti. Memang tak gilo, setengah gilo dibuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya ke PPMTI Tanjung Baula, alhamdulillah. Yang sudah mendengar tausiah ini lalu terbuka pintu hatinya, dimasukkannya untuk ajaran 2022, alhamdulillah.
yang sudah hadir, sudah dikasih tahu, tak juga mau memasukkan anak, siap-siaplah. Kalau ndak pecandu narkoba, mabuk, geng motor, sakau, hamil di luar nikah, itulah yang terjadi di luar sana. Ternyata santri PPMTI Tanjung Baula tidak semuanya bisa mondok boarding karena kekurangan asrama dan macam-macam fasilitas. Mudah-mudahan ke depan masih banyak lagi saudara-saudara kita yang datang kemari insyaallah. Selesai tausiah Buya Somad, Buya Abdul Somad potang ulang tahun PPMTI. Alhamdulillah Buya. Nanti yang Buya akan tanya Buya Dr. Zul, cendu apa kini PPMTI Buya? Alhamdulillah. Selesai ulang tahun potang tablik akbar, banyak uang datang bertanya berapa tiang lagi, berapa mesin, berapa ini, berapa. Adonan nyumbang enggak bertanya aja. Bantulah pondok pesantren ini, karena inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanggaan kita, aset umat Islam, kaum tua, Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah fikihnya berkualitas. Masih dibaca Fathul Mu'in. Tapi orang tidak bisa kata orang Jawa ujuk-ujuk langsung ke Fathul Mu'in, tak bisa. Dari bawah dulu. Matan Takrib, habis Suja. Habis Matan Takrib, Fathul Qarib. Habis Fathul Qarib, Fathul Mu'in, I'anah. Paling besar Ma'ali, lebih besar Majmu' Syarah Muhazzab. Barulah nanti dia punya keyakinan, paham dia tentang usolli, tentang iftitah, tentang zikir berjamaah, tentang ayat, tentang ikhtilaf-ikhtilaf yang selama ini memusingkan kepalanya. Itu semua putus kalau dia belajar fikih secara terstruktur yang sudah cantik disusun oleh para ulama. Ini belajar fikih tak bersanad. Sanad guru-guru kita di PPMTI dari mana? Dari buya-buya awak menyambung kepada Inyak Candong Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi bersanad sampai ke Imam Nawawi 676. Imam Nawawi naik ke atas sampai kepada Imam Al-Buaiti, Imam Al-Muzani, Imam Rabi' Al-Muradi, sampai kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bersanad sambung sampai kepada tabi'in dan sahabat, langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan lagi kajian-kajian bersanad ini. Adapun tasawufnya tak diragukan lagi. Spesifik khusus tasawuf banyak macamnya. Zikirnya tetap la ilaha illallah, zikirnya tetap Allah Allah. Macam awak naik kapal, ada kapal nakhodanya namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, nama kapalnya Syadziliyah. Ada kapal, nama kapalnya adalah Bahauddin Naqsabandi, nama kapalnya Naqsabandiyah. Ada kapal, nama kapalnya kapal Syadzili, nama nakhodanya Abul Hasan Asy-Syadzili. Kebetulan Perti dia tidak mau pakai kapal-kapal yang lain, dipakainya satu kapal. Itulah dia kapal zikir Naqsabandiyah. Tujuannya adalah pulau ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Hidup kita ini tujuannya Allah semata. Ada mahasiswa S2 dari Sumatera Barat datang ke Riau, jumpa Buya Abdul Somad, memberikan satu buku tulisan tesis S2 tentang manfaat berzikir menenangkan hati. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa yang dibuat orang bersuluk 10 hari, suluk 40 hari, apa yang dibuat di rumah suluk? Suluk itu tidak lain, tidak bukan adalah pelatihan zikir. Dari pagi, siang, petang, malam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya tertanam la ilaha illallah di dalam tangkai jantung. Setelah tertanam dia ke dalam mulutnya la ilaha illallah,
pikirannya la ilaha illallah, hatinya la ilaha illallah. Alladzina yadhkurunallaha, orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring. Itulah puncak daripada suluk dalam tarekat Naqsabandiyah, la ilaha illallah. Bagi yang mau mengambil zikir, ambo setelah mendengar ulang tahun PPMTI yang ke-95 ingin pula mengambil akidah sifat 20 sudah, fikih mazhab Syafi'i sudah. Kalau belajar zikir yang condo Ustadz sampaikan itu di mana? Ambil ke pesantren Darussalam Batu Besue, dari Syekh Abdul Ghani turun ke Syekh Aidarus, dari Syekh Aidarus turun ke anak beliau yang kini mursyid Buya Alaidin At-Tori bin Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Oh, jauh sampai ke perbatasan Rohul. Ditompe awak pun banyak. Nanda ambo sobu ikan jangan tersinggung. Ambo ndak kuat lagi mengingik nama-nama orang. Kadang nama ambo pun ambo lupa. Buya Bakhtiar Daud murid langsung dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sebab Buya Bakhtiar Daud belajar ke Candung, pulang ke Kabupaten Kampar, membuat pesantren Al-Hidayah, Islamic Center Al-Hidayah. Beliau punya anak namanya Buya Muhammad Abdi. Buya Muhammad Abdi juga mursyid tarekat Naqsabandiyah. Datang ambil talqin zikir, ditalkinkannya nanti la ilaha illallah, berijazah, bersanad, bersuluk, supaya awak tahu nanti mati jalan balik kepada Allah la ilaha. Jangan sampai mulut menyebut subhanallah 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 subhanallah, tapi hati mengingat sawit, namanya zikir brondol. Jangan sampai mulut menyebut la ilaha illallah la ilaha illallah, tapi hati lalai, hati lupa. Yang diingat nanti keluar catatan dari malaikat, catatan zikir, gaji 3 boleh, SPPD. Kenapa ini? Lain di mulut, lain di bibir, lain di hati. Dengan nawa bersuluk, mengambil baiat talqin zikir, dikonekkan antara mulut dengan hati. Selama bersuluk itu satu hari berapa zikirnya Buya? 5 boleh ribu. Dari pagi, siang, sore, malam 15.000. Pakai tasbih 100. Habis 100 satu batu, 10 batu 1000, batu ketek, batu godang, maka satu hari semalam 15.000. Suluk paling pendek 10 hari, 15.000 kali 10 150.000. Sesudah itu awak pun diwajibkan. Ini semua untuk mengikat hati. Karena kalau cuma zikir yang pendek, yang zikir, tapi dalam Quran tak ada disebutkan berzikir sampai sebanyak itu. Dalam Quran tak disebut angkanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ulkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Lalu kalau Allah menyuruh banyak, kenapa dibuat 1000? Kenapa dibuat 2000? Siapa yang membolehkan zikir 1000, 2000? Abu Hurairah sebelum tidur malam inyo menyimpul tali al-fa'uqdah 2000 simpul. Diambilnya tali, disimpulnya 2000 simpul. Sebelum tidur malam nyo bertasbih 2000 simpul. Tengok dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi menulis Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul, maka dia berzikir. Itulah dalil boleh berzikir 2000, 5000, 10.000. Kenapa? Membiasakan diri berzikir. Allah bisa karena biasa. Akidahnya sifat 20, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya bertasawuf sunni, bertarekat Naqsabandi. Yang sudah mengamalkan mudah-mudahan makin yakin, yang belum mengamalkan mencoba mengamalkan, yang sudah dikasih tahu tak juga mengamalkan, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul. Apa yang selalu awak sabui, apa yang selalu awak ingat, apa yang selalu awak konang, itulah yang akan datang waktu awak sakratul maut. Kini banyak orang mati sambil menyanyi, DI-nya terkonang TikTok.
Banyak orang mati sambil tersenyum gara-gara menengok artis Korea sinetron, bukan kena zikir kepada Allah. Jadi sesungguhnya kalau awak ikut bersuluk tarekat Naqsabandiyah, sesungguhnya kita sedang menjernihkan hati, membuat lisan berzikir, tidak lalai tak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kualitas yang ada dalam Perti. Ambo janjikan tadi 3, sejarah sudah, kualitas sudah, nangka 3 masa depan. Bagaimana masa depan Perti? Sudah 96 tahun, 5 tahun lagi 95, 5 tahun lagi 1 abad. Mudah-mudahan 1 abad PPMTI Tanjung Baulak kita masih bisa kumpul di siko insyaallah. Tapi kalau menengok dari bunyi aminnya banyak nan tak bisa tiba. Seleksi Covid awak lulus, seleksi domam awak masih hidup, seleksi orang gila menikam ustad awak masih hidup. Kita ini adalah orang-orang yang lulus seleksi. Saudara kita yang sudah meninggal dunia, kena tsunami, kena gempa bumi, kena penikaman, kena sakau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni silap salah mereka. Adapun kita yang masih hidup ke depan, masa depan Perti, masa depan PPMTI Tanjung Baulak, tergantung awak kini. Kalau awak semangat membangun asrama, semangat memasukkan anak sekolah ke siko, insya Allah ke depan Iko masih ada. Tapi kalau indah, awak khawatir Iko akan diboli oleh developer jadi perumahan. PPMTI hanya tinggal kenangan. Ada PPMTI, ada. Datuk nenek kami dulu, nenek mama kami PPMTI. Kini mananya? Tidak ada lagi. Ada Ustadz Perti, ada dulu Ustadz Perti. Siapa namanya? Almarhum Abdul Somad. Kini mana? Lah mati dimakan cacing tanah. Hanya tinggal kenangan saja. Masa depan PPMTI, maka ulang tahun PPMTI Tanjung Baulak yang ke-95 ekor adalah momen kebersamaan silaturahim awak. Bapak Wakil DPRD datang, Bapak Kepala Dinas datang, Bapak DPR RI tadi di jalan mau WA Ambo, Buya, Ambo ada acara khitan masal katanya. Kata Ambo, poilah ke khitan masal sebab di situ banyak budak menangis dan perlu ditenangkan. Nah, itu makanya tompek ke khitan masal. Tapi beko kalau ada waktu Ambo datang, kata Ambo datanglah sebab Buya ketua menagih ingin membuat asrama apa namanya Buya? Rusunawa, supaya anak-anak awak nanti semuanya mondok. Sebab kalau di luar sana mana bisa terkontrolnya main handphonenya, nonton sinetronnya, drama Korea. Orang tua tak bisa melarang sebab orang tua pun mengikuti juga. Benteng terakhir Iko, benteng terakhir pertahanan Ahlussunnah wal Jamaah. Benteng terakhir mempertahankan anak dari narkoba, dari sabu-sabu, dari ganja, dari drama Korea, dari TikTok, dari segala macam yang merusak. Benteng terakhir adalah pondok pesantren madrasah tarbiyah Islamiyah PPMTI Tanjung Baulak. Mudah-mudahan yang dulu mewakafkan tanahnya, yang memberikan inspirasi sampai hari kiamat, mengalirlah pahalanya ke makam mereka insyaallah. Adapun yang tadi memberikan tiang, memberikan batu bata, menyumbangkan kelas, kalau Ambo tengoklah manfaat dari ulang tahun niko, semangatnya bersedekah tadi Bu ya, nampaknya polu ulang tahun kau dibuat 3 kali setahun supaya berkumpul awak beramai-ramai. Adapun hujan lobek di awal acara tadi itu hanya sekedar Allah ingin menunjukkan, sedangkan hujan lobek karpet basah pun orang tetap ramai menyanyikan Indonesia Raya. Tolong tadi yang mengambil video anak-anak menyanyikan Indonesia Raya itu tolong direkam, dipotong, diupload, dikasih judulnya PPMTI Cinta NKRI Hujan Lobek lagu Indonesia Raya tetap berkumandang. Takbir. Ini kadang bau gerimis, nggak jadi menyanyi. Lain yang tepuk tangan. Uang tuh nggak ada menengok uang yang berceramah. Tepuk tangan juga. Luar biasa PPMTI kok. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau anak-anak awak kini diajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, tapi akidah sifat 20, fikih Syafi'i, tasawuf Sunni, omong kosong, tak bisa kalau tidak melalui pintu bahasa Arab. Dulu mereka belajar bahasa Arab nih dari mulai kitab paling kecil, Matan Al-Ajurumiyah, khatam Matan Al-Ajurumiyah, Kawakib Durriyah, hatam Kawakib, naik Al-Imriti, hatam Imriti, masuk Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah artinya 1000 bait. Hatam Alfiyah belum tentu paham, maka mesti baca syarah Ibnu Aqil. Habis umur hanya mengkaji dari bawah nih ke atas, dipotong metode bahasa Arab, S1 bahasa Arab, S2 bahasa Arab, S3 bahasa Arab. Di seluruh negara Arab yang paling bagus bahasa Arabnya adalah didirikan oleh Liga Arab, karena bahasa Arab yang paling asli dibuat di situ Universitas Liga Arab, jurusan pendidikan bahasa Arab di Khartoum di Sudan. Dan salah satu yang mendapatkan gelar S2 lanjut S3 di Sudan, alumni dari PPMTI Tanjung Baula, Buya Dr. Masrun. Mudah-mudahan beliau masih punya waktu walaupun sibuk di pasca untuk menggembleng adik-adik ini supaya jangan sampai meninggalkan bahasa Arab. 3 paling tidak, maharatul kitabah, bisa menulis, maharatul sima'ah, bisa mendengar, maharatul qiraah, bisa membaca kitab kuning. Tak pun bisa bercakap bahasa Arab, ndak apa-apa. Sebab bahasa Arab itu kalau nyoba baca Quran bisa sholat, nanti sampai ke Makkah bisa sendiri. Yang paling penting adalah memahami kitab-kitab Arab. Adapun bahasa Arab penting, tapi bercakap Arab insya Allah bisa kalau dia lama belajar, diberikan Allah keutamaan. Andai ibu tak bisa bahasa Arab tapi rajin baca Quran dan sholat, sampai ke Makkah tak dapat jalan balik, tetap bisa ngomong bicara sama orang Arab. Tersosek. Mudah-mudahan awak bisa umroh nanti insyaallah. Amin. Balik dari Masjidil Haram tak dapat jalan balik, ada polisi di situ. Panggil. Tak letak apa bahasa Arab ke polisi. Panggil, ya AKBP. Panggilnya tiba. SV kata orang Arab. SV ada apa? Ada apa katanya? Langsung ibu ingat apa? Ihdinas sirata. Tunjukkan ambo jalan. Ditunjukkan. Ditanya dari polisi kok. Daurkam kok lantai berapa? Ditanya lantai berapa? Salasa rakaatin. Lantai 3 misalnya. Kalau sampai banyak. Isya sampai rakaat 4 rakaat. Yang payah kalau lantai 7. Daurkam katanya. Al-Maghrib wal Isya katanya. Banyak orang menganggap bahwa bahasa Arab ini bicara bahasa Arab itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah memahami kitab-kitab. Karena ayatnya benar, hadisnya benar, tapi pemahamannya tak benar karena tidak memahami bahasa Arab. Walaupunnya di UIN, mahasiswa UIN kau bertanya kepada ambo, apa katanya? Ustadz, jilbab itu siapa yang mau silakan, yang tak mau tak apa-apa. Dari mana orang dapat pemahaman? Kau terjemahnya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan jilbab mereka. Ini kok kan tulisnya hendaklah Pak Ustaz. Jadi siapa yang hendak silakan, yang tak hendak enggak apa-apa. Aso ndak ambo pukul kan tafsir tu ke kepala. Ambo disuruh mengajar tafsir klasik, studi teks, kitab-kitab tafsir. Tafsir yang tidak dibaca umurnya 1200 tahun. Tafsir Imam At-Tabari. Imam At-Tabari kalangan salaf 1200 tahun yang lalu. Tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Samarqandi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir. Ambo tanyalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah, kalian taman apa? SMP Pak. Taman apa? STM Pak. Tahu kalian fa'il maf'ul fi'il? Indah. Mata pelajaran kitab kuning. Kalau contoh ikolah ambo mengajar 2 gondangnya. Kalau enggak kalian gilo, ambo gilo. Ambo tulis di papan tulis.
Ambo tulis papan tulis, suruh kasih baris. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Coba kasih baris. Kenapa iko Muhammadun? Kenapa iko Muhammadin? Kenapa iko Muhammadan? Cuma 3 orang yang bisa menjawab. Kemana penguasaan nahwu kita? Ambo berharap hari ini rasanya semua unek-unek ambo sampaikan. Anak-anakku yang mau jadi polisi, jadilah kalian polisi, tapi kalian pandai baca kitab dan kalian bisa menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Kini uang berkelahi bukan di luar masjid, di dalam masjid uang berkelahi. Gara-gara apa? Imamnya sebelum. Dulu kalau sholat, luruskan shaf, luruskan shaf. Kini enggak, luruskan shaf, angkat kaki celana. Karena dianggap kalau di bawah mata kaki celana, ma asfalal ka'baini finnar. Kalau di bawah mata kaki masuk neraka. Dulu orang kalau bersuara sama orang nanti tengok mukanya. Kini kalau tengok kaki. Ah, kau masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Ah, kau nanti selamat sampai ke lutut. Kau masuk neraka, masuk neraka. Gara-gara pengajian di mana-mana, di bawah mata kaki neraka, di bawah mata kaki neraka. Hadisnya sahih, ma asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki neraka. Tapi ada hadis satu lagi. Hadis yang satu lagi menjolehkan hadis iko. Hadis yang satu lagi apa, Mak? Man jarra saubahu khuyala. Siapa yang memanjangkan kaki celana, dek sombong. Siapa yang memanjangkan kain khuyala, dek sombong. Berkelailah orang di masjid. Yang satu mengatakan, bawah mata kaki masuk neraka. Waang assalamualaikum mabuk ndak ada ang bongi. Akini yang mau pakai kain panjang, rupanya ini tobat bau itu hanya ke masjid. Ah, bertinju dalam masjid. Datang polisi alumni PPMTI. Waang memahami ma asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki masuk neraka, hadisnya sahih, tapi waang ndak menengok hadis cik lain. Dalam hadis satu lagi dikatakan man jarra thawbahu khuyala. Itu bukan kata ambo, bukan kata Abdul Somad, itu kata Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, itu kata Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah, itu kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Berdamai mereka bukan karena ustadz, tapi karena polisi alumni PPMTI yang bisa baca kitab, menyelesaikan masalah. Jangan balik ke kampung mambuek salah. Alhamdulillah Buya. Pak, ini mau acara Maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran tahun baru hijrah. Ya, apa masalah di kampung Iko? Di kampung Iko sebenarnya ndak ada masalah Buya. Terus sesudah anak PPMTI Iko balik, abaulah banyak masalah. Ambo ingin alumni PPMTI balik kampung menyelesaikan masalah. Datang ustadz dari luar kampung mengkritik orang di kampung. Di kampung tradisi selesai pemakaman dibacakan talqin. Ya fulan bin fulan. Kalau datang malaikat nungkar nakir bertanya mana marabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Sayyidina Muhammad SAW. Ma kiblatuka, katakan Ka'bah. Man imamuka, katakan Quran. Man ikhwanuka, katakan Nabi umat Muhammad SAW. Nggak ada talqin-talqin tuh. Talqin tuh bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Uang di kampung tidak ada yang mengaji. Taman SE, sarjana ekonomi, SH, sarjana hukum Belanda, tidak tahunya hukum talqin. Datang alumni PPMTI yanglah jadi komandan Ramil dan Ramil. Memang bajunya seragamnya tentara. Tentang masalah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Habir, alumni PPMTI balik ke kampung halaman menyelesaikan masalah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Mengamuk Pak RT kalau azan-azan aja. Jangan baca innallaha wa malaikatahu. Membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Datang anak PPMTI. Kalau disobik Nabi namo Nabi Muhammad, awak disuruh berselawat apa enggak? Suruh berselawat.
Dalam azan tuh ada enggak nama Nabi disebut? Ada. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya muazin ingin mengingatkan, hai para jamaah, beko kalau bosawi nama Nabi Muhammad dalam azan berselawatlah, berselawatlah. Jadi kalau ada nanti orang melarang, jangan baca innallaha wa malaikatahu sebelum azan. Nggak usah baca, buat aja pengumuman. Attention please. Hai guys. Nanti ketika aku sebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah. Mana yang lebih elok? Pakai pengumuman atau innallaha wa malaikatahu? Eloklah innallaha wa malaikatahu. Tidak usah baca lagi innallaha wa malaikatahu. Tidak usah susu orang berselawat. Semuanya sudah tahu. Semuanya sudah tahu. Imam sebelum sholat mengatakan ke makmum, luruskan shaf, luruskan shaf. Makmum itulah tahu apa tidak tahu? Lah tahu. Tapi kenapa disuruh luruskan shaf? Sampai hari kiamat tetap suruh luruskan shaf. Supaya untuk memberitahu, mengulang pengetahuan walaupun orang sudah tahu. Ambola banyak sholat berjamaah dari Sabang sampai Papua, belum pernah ambo dengar imam menyebut, hai makmum, tidak perlu ambo suruh sebab kalian lah tahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Afdhalu dzikri subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bid'ah, ada satu. Bid'ah. Apa kau zikir jahar? Bila energi awak dibuat iko, tanah awak dah diambil uang untuk pemurtadan, anak-anak awak dimurtadkan melalui video, akidahnya dirusak, kita masih juga lagi berkelahi di dalam. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah ini kecuali alumni-alumni dari PPMTI insyaallah. Amin. Tapi kalau baca kita, kalau cuma baca buku Latin, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Dia akan terhanyut dengan berbagai masalah di masa depan. Tadi ambo mulai ceramah jam 11, kinilah pas jam 2 boleh, 60 menit kita bersama, 600 ml. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dunia akhirat. Jayalah PPMTI, jayalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ala hazihin niyah, untuk segala kebaikan ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.